menyusuri surau kusam, antah berantah adanya, hanya ada satu pertanyaan. Di mana kebinekaan sekarang? 32 tahun yang lalu, di senja kala itu, angin kian membelai Surai Rena yang menuju desa Bayangkelam dengan motor kesayangannya, bonceng dua bersama Wafa. Nanti kita menuju rumah siapa? Kita yang bertanya, Rumah Pak Aryan saja. Dia bersedia kok. ucap Devi. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat, hingga mereka tiba di desa Bayangkelam. Berbagai senyuman hangat berdatangan pada mereka, termasuk dari Pak Dian, Ustad desa Bayangkelam yang menanti kedatangan mereka berdua. Selamat datang di desa Bayangkelam. Semoga keadaannya lancar ya. Ucap Pak Rian dengan hangat. Rena mengangguk sopan. Iya Pak, terima kasih. Bu, sini ada dulu yang mana yang mau dipendari. Mereka mulai berkeliling desa sembari bertanya tentang kerusakan yang ada. Tak terasa, langkah demi langkah mengantar mereka menuju waktu maghrib. Walah, sudah dekat malam. Ayo istirahat dulu di rumah saya. Kemudian, mereka melangkahkan kaki menuju rumah Pak Rian. Assalamualaikum. Salam Pak Rian yang dijawab oleh sang istri dari dalam. Waalaikumsalam. Sebelum akhirnya pintu dibuka. Maria, ini anak-anak yang akan menginap di rumah kita selama mereka KKN. Maria mengangguk dan tersenyum. Lalu mereka disambut hangat olehnya. Beberapa hari kemudian, suatu perbincangan warga di desa terdengar saat KKN memenuhi seisi desa. Dengan keramaian, ada satu orang yang tak luput dari kata bahwa sosok pria asing yang baru dia lihat di desa tersebut berjalan melintasi mereka. Dia rasa ia tertarik dengan pria tersebut. Waktu berlalu, hari sudah mulai gelap. Sudah makan malam di kamar tidur, mereka banyak ngobrol. Tengah perbincangan, Wafa mengungkapkan isi hatinya. Kalian sadar tidak dengan pria yang melintas kayak tadi? Dari kamar mereka, hanya Rena yang memang kalian ke sana. Iya, aku sadar. Kenapa? Tanya Rena. Lalu Wafa menjawab, Sepertinya aku tertarik dengannya. mereka bertiga saat mendengar pengakuan Wafa. Kira-kira pria kenal tidak ya? Tanyanya kepada tiga teman. Sepertinya kenal deh. Coba kamu tanya nanti pagi saat sarapan bersama. Ucap Devi, perbincangan berlanjut hingga mereka mengaku. Esok hari disambut oleh kicauan burung. Hari itu berbuka pria. Mereka bersiap untuk memulai hari dan tiba ke sarapan. Bapak sedikit canggung bertanya, namun dengan dekatnya ia senyum membuka mulutnya. Pak, apakah ada orang baru di desa itu? Hanya Wafa. Pak Ian mengangguk. Dia baru 6 hari yang lalu. Katanya sih dia kesini untuk KKN juga. Bapak kenal dengan pria itu? Tanya Wafa penasaran. Kenal, namanya Satria Maladewa. Jawab Pak Ian. Bapak berpikir keras bagaimana cara ia bisa mendapatkan nomor ponselnya. Bapak putar otak untuk mengulas jawabannya. Bapak punya nomornya tidak? Siapa tahu bisa bertukar pengalaman saat KKN. Pak Pria mengangguk setuju dan membuka ponselnya. Membacakan dikit-dikit nomor yang tertera. Bapak tersenyum setelah akhirnya ia mendapatkan nomor 113. Sejak hari itu, Bapak sering memulai perbincangan dengan Satria meski hanya sebentar. Dari setelahnya, di sore hari yang cerah menuju waktu asar, buka pintu suara perlahan. Jujur melihat pemuda tinggi yang ia kenal, Satria Maladewa, sedang melihat-lihat isi surau dengan teliti. Loh, Satria, tumben kamu ke surau? Tanya Pak Ustadz. Satria tersentak kaget, berpaling untuk menghadap ujung Ustadz. Ia tersenyum, hehe, iya Pak, saya penasaran saja itu suraunya. Pak Dian terkejut pelan. Ada-ada saja, ini jadi makmum saya, jadi saya mau ajak. Aneh, Satria terdiam kebingungan, sedikit berjalan mundur dari sang Ustadz. Oh, maaf Pak, masih ada urusan mendesak, jawab Satria. Dian sangat terkejut melihat pemuda di depannya berlagak-lagak sehingga pun mengakuinya. Loh, kok kamu bisa ya surau? Kok tiba-tiba sih? Sholat cuma sebentar kayaknya juga. Gak baik bukan sholat. Enggak Pak, saya sholat nanti saja. Ya, sholat
bergaun futsal. Kemudian menuju tempat imam dan mengumandangkan adzan asyar. Salam terakhir terucap, doa pun sudah dilantunkan. Sholat asar selesai. Parian beranjak dari sajadahnya sebelum akhirnya salah satu makmum datang ke hadapan Parian, tetangga Satria. Pak, akhir-akhir ini Satria sedikit mencurigakan. Namun Satria itu sontak menarik perhatiannya. Kemudian beliau bertanya, Oh iya, apa yang ayah itu lakukan? dia itu menghela napas panjang. Kemarin saya lihat dia menajamkan kerisnya. Juga ia sering keluar malam dan baru pulang keesokan paginya, Pak. Biasanya warga sekitar yang masih di dalam surau pun ikut mengutarakan ketidaknyamanan mereka terhadap sifat Satria di lingkungan sekitar. Sepulangnya dari surau, Parian menghela napas lelah sebelum membuka pintu rumah. Assalamualaikum. Salamnya dan melihat keempat mahasiswa sedang asik mengerjakan tugas KKN-nya di ruang tengah. Terdengar jawaban salam dari keempatnya meski sedang sibuk. Parian sedikit basa-basi dengan mereka, akhirnya menuju inti pembicaraan. Tadi di surau saya dengar banyak komplain tentang Satria yang pindah beberapa hari yang lalu ke sini. Jadi kalian hati-hati ya kalau ketemu dia ya nak. Entah dorongan apa yang melihat dalam benak Wafa. Dia sontak berdiri dan meninggikan dadanya. Pak, dan tiba-tiba deh, Satria kebaik dan seperti mau bilang. Melihat itu, Bina beranjak dari sofa dan mendekati pundak sang Sohib dengan pelan. Hei, Wafa, jangan membentak seperti itu. Kan Pak Aryan hanya memperingati kita. Mungkin gak tahu juga menurut kedua Sohib yang lain. Devi juga menjawab. Ya, kamu kenapa sih? Apa kamu suka dengannya? Helaan napas terdengar. Wafa mengepalkan tangannya kesal. Iya, kenapa? Dia baik, selalu mengabdi kepadaku setiap pikir dan besar. Jawab Wafa dengan tegas. Bina sedikit mengurut bingung. Serius nih, kamu lebih percaya sama orang baru kenal beberapa hari lalu dibandingkan kami dan Pak Rian? Varian yang mendengar perdebatan kecil itu hanya bisa menghela napas pasrah. Sudahlah, apa dia? Yang penting bapak sudah mendengarkan. Sebelum akhirnya beliau menuju kamar untuk istirahat, meninggalkan Ismail di ruang tengah. Rena yang hanya diam akhirnya angkat bicara. Tak ada salah dan mendengarkan saran Parian, Wafa. Wafa mengalah kembali duduk di sofa. Ya, maaf. Mereka kembali menatap layar laptop masing-masing dan berdiskusi tentang proyek sebulan. Kesal. Uapnya tak pernah terucap. Satria yang selama ini bersembunyi di balik kata Islam sudah sampai pada puncak kemarahannya. Amarah itu semakin membulatkan tekad awalnya. Tak peduli jika kehancuran bukan jawaban yang tepat. Setiap langkahnya pagi itu bergema, memecah keheningan desa. Dengan korek yang setia di tangannya, dia berhenti di depan rumah warga yang tak jauh dari surau. Siram. Perintahnya pada Wafa yang sudah kalah akan cinta, memegang sebotol bensin untuk membantu sang pujaan hati. Dituangnya sebotol bensin di atas rumah kayu milik entah siapa itu. Satria mendekat, menyalakan koreknya yang tak akan padam. Kemudian menempelkannya dengan senang hati di mulut bensin yang mulai panas. Seakan paham, api itu membabi buta, melahap rumah kayu yang kian bergelap. Senyum puas terpampang di wajahnya. Benar kan? Aku akan melakukan apapun asal kamu cantik. Satria tertawa pelan mendengar pengakuan itu. Ia pandangi karya seninya bersama Wafa sebelum buka bicara. Kau pernah ke surau? Wafa sontak melihat ke arahnya. Tidak, kenapa? Baguslah, aku masih kesal dengan tempat itu. Kalian hanya menyembah angin di dalamnya, pantas untuk dihancurkan. Jawabnya kesal. Wafa yang tahu pernyataan itu menyimpang, merasa goyah akan maju membantu pujaan hatinya. Tapi Sudahlah, kau sudah berbuat sejauh ini dan masih memikirkan dosa. Selesaikan apa yang sudah kau mulai. Tegas Satria. Perasaan goyah itu seperti tekad hati bersiapa dan kembali membulatkan tekadnya untuk melangkah lebih maju. baiklah, jadi apa rencanamu saat ini? Satria tersenyum sinis. Hancurkan surau itu. Keramaian suara warga memenuhi isi desa. Berlarian pontang-panting keluar rumah di hari Minggu yang cerah dan penuh asap. Sebagian menyelamatkan harta kesayangannya dan sebagian menggandeng buah hati yang masih
menginginkan. Rumah Pak Rian adalah tempat yang terlintas di benak beberapa warga saat itu. Mereka berlari menuju rumah Pak Rian. Beribu ketukan terdengar, membangunkan seisi rumah. Pak Rian yang masih diselimuti kantuk pun membukakan pintu, terkejut melihat para warga dengan raut wajah ketakutan itu bergerombol di depan rumahnya. Loh, ada apa ini ramai-ramai? Tanyanya kebingungan. Tentunya hal ini menarik perhatian Lina, Devi, dan Rena. Mereka ikut melihat para warga yang ketakutan. Rumah kami, Pak, habis terbakar, isak seorang warga. Mata Pak Rian terbelalak kaget dan baru menyadari asap kebakaran yang menyelimuti seisi desa. Astagfirullah, siapa yang berani melakukan ini? Satria, Pak, saya lihat tadi subuh dia bawa korek. Salah satu warga mengungkapkan. Terus, di mana dia sekarang? Amarah Pak Rian sudah tak bertahan. Di surau, Pak, bersama satu orang lagi, perempuan. Pak Rian mematung sebentar. Perempuan? Ia menoleh ke belakang, menyadari hilangnya Wafa di pagi hari antara Bina, Devi, dan Rena. Rena mengepalkan tangannya, nyawanya baru terkumpul sepenuhnya. Dia sudah kelewat batas, bisa-bisanya membantu teroris. Tanpa basa-basi, Pak Rian menuju surau, disusul oleh para warga. Devi menepuk pundak Rena lebih pelan. Tenang dulu, mau bagaimanapun dia tetap teman kita. Bina menghela nafas kesal dan memotong perkataan Devi. Ini bukan soal teman, tapi soal kebinekaan. Kata-kata Bina membuat Rena yang dipenuhi amarah lari keluar rumah menyusul Pak Rian. Rena, bahaya! Bina berkata. Tapi, apa daya? Telinga Rena banjir akan teriakan dan mengecohkan suara Bina. Pintu surau didobrak keras oleh Pak Rian. Menyaksikan surau yang sudah tak berbentuk, ulas Satria dan pujaan hatinya. Kau bisa-bisanya? Amarah sudah di ujung tanduk. Pak Rian berjalan mendekati. Tanpa sepatah kata, Satria mengambil keris yang sudah ia tajamkan kemarin. Oh, berani. Tanpa menunggu Pak Rian bergerak, warga dengan sigap mengepung Satria dan pujaan hatinya. Sayatan demi sayatan terus ia lakukan kepada warga. Ada yang menjadi jagoan desa, ada juga yang hilang entah kemana sehabis satu sayatan kecil. Mata warga desa bayang kelam, tak luput dari Wafa yang sedari tadi bersembunyi di balik pujaan hati. Beribu jeritan kian terdengar. Amarah tak terhenti, terus berputar di dalam surau yang suci katanya. Wafa yang tak mengira akan adanya serangan dadakan tidak membawa apapun dalam genggamannya. Cemas, bingung, akhirnya linglung dan lengah. Kepalanya pusing, merekam semua cacian dan jeritan warga. Berbagai pukulan yang dia terima, dia tak mau berakhir di sini. Tapi takdir berkata lain. Brak!